Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Hari ini kita akan belajar drum pakai lagu Noah Wanitaku. Gimana cara mainin ritmenya dengan benar? Nah, itu hi-hatnya tuh lumayan harus pakem tuh. Gimana cara maininnya kalau versi live dan versi recordingnya? Tapi sekarang udah nggak gue mainin lagi, Bal, kalau live. Ada cerita dan fakta seputar Noah. Berekaman sama Ariel tuh lumayan ini sih. Lo orang semua drummer pasti harus ngerasain lah. Tonton video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Di depan gue sudah ada Rio Alif. Rio Alif. Rio Alif atau Rio Alif sih? Rio Alif. Rio Alif. Rio Alif sih. Versi internasionalnya. Akhirnya gue nongol di Drum and Drum nih. Dari tahun 2000 berapa, Bang? Sibuk banget sih, yo. Jadi kita tuh udah janjian hampir 1 tahun kali ya? Lebih. Dari masih apa itu? Lama lah pokoknya, udahlah. Thank you, Bal, udah diundang ke Drum and Drum. Gue yang makasih. Jadi hari ini gue pengen ngasih tahu sama teman-teman semuanya gimana caranya mainin lagu Noah Wanitaku. Oke. Kan lo yang main drum kan? Ya. Lo drummer aslinya di lagu itu. Yang ngisi di lagu yang ngisi di rekamannya. Yes. Dan lo juga sekarang sebagai drummernya Noah. Yap. Tapi sebelum itu, gue belum tahu nggak sih kalau set drum lo di Noah tuh kayak gimana? Boleh dibilang hampir mirip kayak gini sih. Ini ya. Tapi warnanya hitam ya kalau di Noah ya? Iya, karena drum ini baru datang juga sebenarnya. Wah, sedap. Tapi sebenarnya secara karakter memang lebih cocok yang hitam, Bal. Emang beda seri? Beda, yang hitam itu kan live custom. Oke. Terus ini ya Absolute Hybrid Maple. Oke. Gini, secara warna kalau misalkan Noah lagi manggung itu juga lebih ngeblend kalau warna hitam. Semuanya kan rata-rata pakai hitam sama merah lah biasanya gitu kan. Kalau warna ini ya, warna identitasnya. Warna identitas kayak gitu. Jadi kalau misalkan putih, gue mikir-mikir kayaknya agak sedikit terlalu terang ya. Nongol sendiri gitu. Kecuali emang berubah konsep ya suatu saat misalnya albumnya putih kayak gitu, mungkin ini cocok. Nah, jadi menyesuaikan ya warna itu ya. Iya, lumayan menyesuaikan. Kadang malah dikasih apa sih? Itu kerjaan. Itu ya? Kerjaannya Pak D tuh. Yang jaring-jaring gitu kan? Iya, tali-tali warna merah itu. Oke, jadi itu memang konsep dari Noah ya. Konsep album. Konsep album. Ya, kalau lihat albumnya keterkaitan apa gue suka kebalik loh. Keterikatan. Bentar ya. Biar nggak salah nih. Keterikatan. Iya, keterikatan. Gue aja tahu. Jadi dikait dulu, habis itu diikat gitu kalau kata Pak D. Kalau dari set drumnya nih, Yap. Lu pakai tom 12. Terus habis itu floornya kan biasanya 1 ya? Floornya 1. Hari ini buat tatakan doang ya? Ini gue pesen 16 inch cuman buat tempat laptop. Gila. Enggak, tadinya pakai tom 12 sama floor 16. Seru juga tuh kalau gue pakai 2 floor. Ternyata perlu karena untuk kebutuhan gimana sih main yang boom gitu ya. Itu kalau misalkan pakai satu floor doang jadinya kan flame ya. Iya. Nggak bisa. Jadi gue harus pakai 16, 14, jadi lebih enak. Itu sering banget dipakai soalnya. Terus habis itu mungkin juga banyak pertanyaan dari teman-teman juga ya. Lu kalau manggung live di drum camp lu sering ngomong di mic itu ngomong sama siapa? Itu paling banyak lumayan banyak orang nanya di YouTube. Itu lu ngomong sama siapa? Itu sebenarnya jadi mikrofon yang ada di drum gua itu terhubung ke semua player. Sound engineer depan. Semua orang mulai dari pemain sampai kru. Pokoknya yang itu, ada di panggung itu ya? Iya, kecuali Ariel. Awalnya iya, cuman gua ngerasa kayak kan kadang misalkan kalau lagi manggung, misalkan ada trouble apa dan segala macam, ngeganggu vokalis sambil nyanyi itu agak. Gue bayangin kalau nyanyi tiba-tiba ada suara gue yang minta keluarin di semuanya kecuali di vokalis Boril kayak gitu. Oke. Karena ada satu mungkin yang sedikit gue buka di sini. Sequencer biasanya di mana kalau misalkan lo manggung? Sequencer ada di depan gue, pokoknya di depan drummer. Kalau Noah itu sequencer di FOH. Oh gitu. Yes. Di depan dong. Di depan, di samping sound engineer.
Oke. Sequencer di situ. Kenapa di situ? Kalau nggak salah waktu itu jadi kayak gini, Sequencer No kan lumayan banyak ya tracknya. Jadi kalau dipegang sound engineer kayaknya kan kita nggak tahu kan, misalnya sound engineer lagu ini sequencernya isinya apa aja, dan itu tanggung jawab pemegang sequencer kayak gitu. Makanya dia ada di depan kayak make sure sound sequencer ini harus terdengar di lagu ini, harus terdengar dari ini, lagu ini. Nah, biasanya pemain sequencer itu kan ngeplay kan nunggu kita di atas. Yang paling biasa sering count lagu mulai kan drummer. Nah, itu salah satu fungsi mikrofon yang paling bermanfaat adalah untuk gua ngasih kode ke pemain sequencer gitu ya? Di depan. Nggak mungkin kan gue teriak-teriak, "Woi, play!" Berarti lu termasuk pemegang kendali juga ya kalau di atas panggung ya? Nggak juga. Kalau dibilang pemegang kendali sebenarnya agak sedikit berlebihan ya kalau kata gue. Sebenarnya gini, gue karena kan lu yang tahu. Iya, ide aja sih sebenarnya itu kayak gitu. Karena gini bang, stage-nya kan gede kan. Maksudnya mostly sebelum pandemi kita manggung itu pasti di lapangan terbesar ada di suatu daerah. Itu komunikasi susah banget. Jadi kayak harus pakai apa sih, talkback ya namanya. Kita kan biasanya tuh kalau manggung ya, kalau lu sering lihat, weh, ya kan, sama tim produksi itu juga sebenarnya agak PR sih. Menghindari itu juga, menghindari. Satu sisi kita harus main, konsentrasi, terus tiba-tiba kita harus dada-dada buat naikin monitor, buat apa gitu, stand cymbal kayak yang jatuh. Iya, tapi pernah sesekali malah mikrofon itu mati ya? Mencelakakan diri gue sendiri. Kenapa? Gue salah baca song list. Jadi misalkan kalau nggak salah waktu itu, harusnya setelahnya kukatakan dengan indah, KKDI bisa disingkat. Gue bacanya lagu keempat, harusnya lagu ketiga, walau habis terang. Jadi, oke, play ya, walau habis terang. Nggak ada yang main. Salah lagu, anjir gue lagi. Jadi saking semangatnya, kayak gitu jadi salah baca kayak gitu. Tapi ya itu part of pengalaman lah, jam terbang. Jadi kayak gue mesti konsen lagi baca song list. Kenapa sih set drum lu tuh simple banget? Kalau dibanding Reza ya, kalau gue lihat buset, banyak banget dari tom 8 sampai tom 16, simbal ada berapa banyak gitu. Itu sebenarnya gue paling agak kesel juga sih, bukan kesel ya, maksudnya orang sering komen di YouTube, bang kurang banyak simbalnya. Emang salah ya simbal sedikit kayak gitu ya. Ini juga kemarin Gilang sempat nanya, gue tuh malah kayak misalkan untuk lagu-lagu Noah yang gue main pop atau gue main rock, gue malah pusing kalau simbal banyak. Ini harus kepukul ya. Jadi kayak gue sebisa mungkin ini simbal 3 itu bukan menurut gue dikit ya. Gue butuhnya segitu kayak gitu. Kebutuhan ya. Contohnya seperti kayak ini. Floor gue cuman pakai tom 12 sama floor 16. Kayak gitu. Tadinya cukup. Setelah gue main, gue ternyata butuh floor lebih untuk dapetin sound tom yang bener-bener boom. Jadi low-nya dapat kayak gitu. Kalau lo tahu dulu gue pakai spiral tuh. Spiral trash-nya. Awal-awal pakai itu kan. Terus lama kelamaan kayak gue nggak terlalu butuh sih sound ini. Gue take out. Berat-beratin doang. Berat-beratin doang. Habis itu kayak Iqmal Tobing banget kayaknya. Kan ada biasanya drummer yang gue setting banyak lah biar visualnya keren ya kan. Gue nggak yang kayak gitu sih. Tadinya malah gue nggak ada ini SPD itu ya. Apa DTX? Enggak dong, DTX-M. SPD kan brand sebelah. Maaf. Tadi malah nggak ada ini. Cuman karena kebutuhan lagu-lagu sekarang kayaknya ada elektronik, gue tambahin ini. Kayak gitu. Jadi kayak ketika gue butuh, gue tambahin. Contohnya misalkan di set drum gue kan lu nggak ngelihat splash nih. Splash itu ada di sini sebenarnya. Karena gue mukul splash juga nggak terlalu sering, sesekali doang, dan gue liat wah ada sampel splash yang oke nih, gue pasang di sini aja kayak gitu. Ini yang gue wanti-wanti sebenarnya kayak pentingnya pakai electronic pad ya, electronic pad. Kadang tuh engineer tuh nggak menganggap ini kayak instrumen yang lain. Kalau ini dimatiin kan nggak ada bunyinya. Maksudnya bakal kayak gitu doang, kayak gitu. Jadi awal-awal tuh kadang dibunyiin tapi kecil banget. Gue bilang di ear semua player level ini tuh harus sama level semuanya. Jadi ketika gue mukul ini tuh berasa gitu. Awal-awal tuh kayak mukul ini kayak kok nggak ada bunyinya, ada gue bilang, cuman kurang dinaikin. Itu lumayan ini juga sih ketika pakai elektronik pad, levelnya itu harus sama yang lainnya biar ngeblend kayak gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke bagan lagunya yuk.
Yes. Bagan lagu Wanitaku Noah. Yang pertama itu ada intro pastinya. Intro. Kalau gue lihat lu intro tuh main DTX. Ya. Itu apa yang lu pukul? Gue agak takut nih sebenarnya. Jadi gini ceritanya, gue ceritain dulu dari awal. Waktu workshop awalnya nggak pakai drum bener dulu, maksudnya pakai drum programming. Nah, ini gue play sedikit ya. Nah, nggak usah panjang-panjang ya. Kalian bisa denger lah, udah masalah lagunya seperti apa. Itu awal emang gue yang gambar tuh. Jadi kayak Rio bikin drumnya di awal, loopsnya lah. Kalau orang bilang kan loopsnya, bikin drum programming ya. Gue bikin bener-bener kayak kita kerja apa ya? Kerja kelompok kayak gitulah. Lukman bikin apa, David bikin apa, saya bikin apa. Waktu itu masih ada Uki gitu kan. Gue bikin lah drum loops ini. Tak. Nah, itu semuanya gue yang bikin kayak gitu. Bikin, habis itu dimasukin ke data lagu kayak gitu. Terus semua file itu tadinya gue masukin ke electronic pad, mau gue mainin live. Ternyata ada kendala waktu mainin live itu kan kayak lu satu nggak bisa sepresisi ketika lu masukin di sequencer. Tadinya gue mainin semua bal di sini. Nah satu ketika kita main -1. Ya. Tidak live lah untuk satu kebutuhan, jadi kayak nggak main live, jadi gue cuman buat gaya-gayaan doang nih, makanya gue bikin pad yang mute semua. Kayak gitu. Tapi ketika pas waktu -1 itu enak juga ya, maksudnya mendingan yang part itu dimasukin ke sequencer aja. Jadi kalau lo lihat akhir-akhir gue terakhir-terakhir ini main Wanitaku, sebenarnya itu gaya-gayaan gue. Tapi kan aslinya emang gue yang gambar gitu, Bal. Kalau gue bukan gambar, gue gayan-gayan, gue agak sedikit malu juga sih. Cuman demi, maksudnya kebutuhannya supaya terdengar kebutuhan visual di atas panggung ya? Ya, maksudnya kayak kalau misalkan ada bunyi tapi gue nggak mukul kan. Bener-bener. Gue pernah lihat Coldplay, dia sampai bawa timpani. Padahal itu kayaknya nggak guna juga. Itu nggak ada bunyinya, itu semuanya sequencer. Iya, timpani kan. Viva La Vida kan? Iya betul, sama bawa bell itu. Yang lonceng itu? Iya. Itu sequencer semua. Kalau soundnya boleh denger nggak sih, yang lo pukul? Nah, yang gue start main itu waktu sini nih. Pre-chorus. Ya. Yang kembali berputar. Ya, itu kan sebenarnya kalau lo denger, udah ada loopsnya di sequencer itu. Cuman gue tambahin. Ini nih sebenarnya sound di lagu Jalani Mimpi. Tapi kalau sound ini Uki yang bikin. Oke, yuk. Lu main drum di mulai intro ya? Iya. Intro kedua. Iya, intro kedua. Intro kedua. Jadi kalau ref pertama kan cuman kick doang kan. Iya. Aja. Gue mulai main di situ. Oke. Basic beatnya disco ya. Duk, duk. Iya, boleh dibilang disco rock ya. Disco rock. Iya kan? Iya. Gue liat kan lu disiplin banget ya, pas yang intro itu lu cuman nggak boleh ada itu ya? Langsung dipecat kayak gue. Iya sih gini, uniknya maksudnya gini, kalau misalkan main dalam sebuah band ya, kalau lu tanya ada yang susah nggak sih, ada yang skill, maksudnya kayak membutuhkan teknik apa dan segala macam, well kalau boleh gue bilang nggak ada, Bal. Tapi yang paling penting adalah masalah ini, masalah presisi. Lu agak sedikit kecepatan aja tuh si Ariel lumayan nggak? Dia lumayan karena dia terbiasa denger part yang steady ya, pattern yang oke, mungkin orang bilang tuh itu doang, tapi pakem kayak gitu loh. Jadi gue benar-benar quantize, makanya semuanya cuman info nih buat lo, semua personil tuh pakai metronom sampai Arielnya pun, dan alhamdulillah dia salah satu penyanyi yang nyaman pakai klik. Oke. Sampai dia kalau nggak ada klik
metronomnya mana kayak gitu. FYI ini nggak semua penyanyi semua. itu nyaman pakai klik kayak Betul. gitu. Rata, gue sih nggak pernah ya menemukan penyanyi yang ada kliknya di sini. Ya. Dan ini loh jago loh ngikutin kliknya. Kadang walaupun misalkan dia main sama gitar akustik doang nih, Ya. pakai klik. Oh. Dan bisa ngikutin kayak gitu. Menurut gue itu oke banget karena mostly band di luar negeri pun ya salah satunya misalnya Coldplay semuanya pakai klik pasti yakin gue. Pasti. Apalagi dengan lighting apa dan segala macam multimedia. Itu semua sinkron ya. Semuanya kan ada time code-nya kan. Ya. Itu harus pakai klik kalau enggak lumayan juga gitu. Oke. Kalau beat basicnya gimana sih? Nah, Aslinya? yang unik itu sebenarnya verse 2 yang ini nih. Nah, itu hi-hat-nya tuh lumayan harus pakem tuh. Jadi bukan Jadi Gini ya. coba. Ada dikit ini nih. Nah, itu harus direm tuh. Dan terakhirnya tuh dynamic-nya gini. Nah, gitu. Ya. Kalau misalkan workshop itu yang gue mau buka sedikit, jadi kayak kita harus paham betul si gitaris lagi main apa, si ini lagi main apa. Jadi kayak gue denger gitaris tat 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 tat. Jadi nggak, makanya gue nggak main yang gitu. Harus gitu kalau main. Harus gitu. Bahkan itu tuh hi-hat-nya tuh double. Di sequencernya ada juga. Ada juga. Sequencernya ada juga. Okay. Sequencernya itu gini. Ini lo yang bikin. Kalau hi-hat itu kalau nggak salah Uki tuh. Uki, nah, dia kan waktu itu kan bener-bener recording engineer-nya juga. Ya. Dia suka tambahin, gua ada drum kayak gini, ditambahin kayak gitu. Setelah itu ada bagian apa lagi? Ref ya? Ini fill in yang pasti dimainin. Oh ya, ada feel, ada. Nah, itu pre-chorus yang kedua. Tadinya gue suka mainin gini. Greg Bisionet. Tapi sekarang udah nggak gue mainin lagi, Bal, kalau live. Gimana mainnya? Jadi balik ke sini lagi. Kenapa? Supaya refnya dynamicnya naik. Karena habis ini ada fill in yang wajib nih kalau mainin lagu Wanitaku tuh. Itu wajib tuh. Jadi tang tang ta. Ini harusnya pakai simbal China ya. Kalau ini gua contohin pakai right aja. Jadi ngikutin gitar. Cang 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 cang. Ya, kalau di band banyak kayak gitu, banyak yang apa ya? Pakem gitu ya? Fill in yang pakem. Habis itu kalau lu ganti itu, misalnya lu suatu saat lu main nih bareng. Kalau lu ganti pasti langsung Nggak banget sih ya. Bal, lu asik Bal, tapi kayaknya kita sampai kota ini doang ya. Kayak kalau nggak salah ada yang penting nih. Itu koda ya. Ya,
Ini bukan. Ya. Ya kalau udah denger beat itu berarti tandanya koda. Koda ending lagu pas bagian belakangnya. Ada lagi nggak fill in yang nggak boleh diganti di lagu ini? Sebenarnya tuh banyak di lagu lain ya. Di lagu lain. Nah, ini khusus lagu Wanitaku. Iya, tapi mau segini. Wanitaku itu sebenarnya kalau boleh dibilang part-part pentingnya nggak terlalu banyak. Tapi ini itu Wanitaku tuh salah satu lagu yang lumayan capek main live-nya. Kenapa? Karena itu dia kan diskorok kayak lo bilang tadi. Itu kalau live habis itu lo di stage gede itu ngangkatnya itu kayak lo mesti powerful ya. Powerful. Gue lumayan keringetan itu. Ada beberapa lagu yang bikin gue keringetan kalau mau. Wanitaku salah satunya. Terus apa lagi ya? Khayalan Tingkat Tinggi. Oh, Khayalan Tingkat Tinggi. Itu lumayan ada teknik-tekniknya dikit lah. Okay. Bisa show off dikit ya? Bisa Bisa chop dikit lah. Kepake lah, sextuplet kepake lah. Semoga udah jelas ya teman-teman. Tadi beberapa bagian lagu yang emang pakem di lagu Wanitaku ini. Gue hari ini sengaja pakai drum elektrik karena mungkin sebagian besar di rumah teman-teman pada banyak menggunakan drum elektrik. Silakan mainkan di rumah buat latihan drum. Nah, sekarang kita masuk ke fakta rekaman. Gue pengen tahu lu waktu itu rekaman pakai drum apa? Bentar, anjir, drum apa ya? Tahun berapa sih itu? 2018? Rilis tahun berapa? 2019 bukan? 19 ya? Kayak gue tag itu tahun 2017 apa? Itu kan album 3 tahun lebih. Ya, maksudnya kayak dari prosesnya aja bertahun-tahun kan. Panjang itu prosesnya, Bal. Kalau nggak salah itu gue belum di endorse Yamaha. Tipe aja lah, itu pakai Star Classic tuh. Oh, Star Classic Tama ya? Warna hitam juga. Oh nggak, itu warna merah drumnya. Merah. Gue stiker. Oh jadi hitam ya? Iya, karena gue ngefans sama Coldplay itu. Masih ada drumnya? Udah gue jual. Ya, kenapa nggak ngamarin gue yuk? Kan emang gue mikir mampu nggak ya beli. Waktu itu kan Drum and Drum masih 8.000 subscriber lah. Masih 8.000. Oke. Berapa lama lo take lagu ini? Sejam, 2 jam? Lama nggak sih? Kalau take lagu 15 menit gue take lagu ini. Oh ya? Yang lama tuh kan workshopnya. Workshopnya? Iya. Workshopnya tuh lama banget. Workshopnya tuh waktu itu kalau misalkan sahabat Noah pasti tau lah, kita ke bahkan awal-awal tuh sampai yang kapal Cheng Ho itu. Ya. Kan itu bukan gue yang kesana. Oh gitu. Itu tuh Iqbal Maruli. Iqbal Maruli. Yes, sebenarnya Wanitaku ini workshop pertamanya Iqbal Maruli itu. Iqbal Maruli. Gue kira ada isu lu cabut waktu itu, enggak ya? Cabut apa? Pindah agama. Pindah agama. Gue padahal pengen gosip-gosip dikit, gagal nih. Nggak ada. Lanjut. Nggak ada. Ya bukannya sombong, bukan apa nih, take 15 menit itu sebelumnya prosesnya panjang banget. Ya, jadi udah apa ya? Bukan cuma di luar kepala tapi udah dapet feel-nya ya. Iya. Jadi kayak gue bener-bener take drum programmingnya udah masuk ke data rekaman semua. Jadi gue cuma take drum yang perlu di take dengan drum bener. 15 menit beres tuh. Oke, cepet juga ya. Jadi kalau kalian butuh rekaman cepet, hubungilah Rio Ali. Tapi itu prosesnya yang lama, Bal. Bertahun-tahun prosesnya. Oke, nah yuk, Noah sekarang bertiga kan. Siapa yang paling berperan kalau waktu rekaman itu? Ada nggak sih yang ngedirect lu? Setelah sekarang bertiga, maksudnya orang kan semakin dikit ya. Orang kan semakin dikit, jadi kayak ya semuanya tuh, apalagi setelah Uki nggak ada di Noah itu, kan tadinya kan yang paham semua, ya semuanya juga berkontribusi kayak gitu di musik. Tapi yang di depan komputer apa dan segala macam, bahkan yang mixing juga Uki kan. Pas Uki keluar bertiga, jadi maksudnya jadi kerjanya tuh bagi rata kayak gitu. Jadi ketika gue take semuanya tuh dapat apa ya, gue dikasih inilah, diarahin lah kayak gitu. Tergantung sih waktu gue rekaman, ada David ada Lukman, ya dua-duanya yang ngasih tahu kayak gitu. Tiap gue take itu berekaman sama Ariel tuh lumayan ini sih, lo orang semua drummer pasti harus ngerasain lah.
apa yang ada di kepala drummer sama apa yang ada di kepala keyboardis, kepala vokalis, apalagi vokalis ya. Salah satu contoh ini. Kalau lu tahu lagu Noah yang Recycle Andaikan Kau Datang Kembali. Yes. Beat verse-nya itu dari David. Cek 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 tak cek 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 tak. Ah, itu gimana ya? Karena kan kalau dimainin aneh. Ya. Akhirnya begitu aslinya. Oh gitu. Lu tahu? Lu denger deh aslinya. Iya. Awal-awal itu kedengarannya kayak, hah, kayak gitu. Iya aneh kan itu. Aneh gitu, Bal. Tapi ketika gue take, habis itu di balance, di mixing, wah seru juga ya jadi sesuatu yang baru. Itu yang kadang membuat gue sampai sekarang itu kayak, gue feeling blessed ada di bisa sebagai additional drummer Noah. Maksudnya, di sini gue belajar pattern-pattern yang tadinya menurut gue kayak nggak masuk akal nggak sih kalau gue main kayak gitu, kayak gitu. Iya. Pas setelah gue dimainin, wah jadi sesuatu yang baru. Yep. Makanya sekarang setiap workshop tuh gue udah memang mempersiapkan diri gue. Pasti ini panjang nih perjalanannya. Nggak bisa tuh lo kasih ide satu lagu, kasih ide satu pattern, ntar request kalau gini gimana, kalau gini gimana. Sampai gue pusing kadang. Sampai akhirnya balik lagi ke awal. Itu yang sering terjadi kayak gitu. Jadi opsinya banyak banget ya? Opsi banyak. Karena gini, gue harus bikin sesuatu yang baru. Suatu pattern yang baru tuh lebih susah daripada lo harus ngikutin tuti-tuti yang susah tuh. Betul. Lu belajar tuti ya. Kayak gitu. Ketimbang lu bikin sebuah pattern yang signature lah kayak gitu. Yes. Itu lebih susah, men. Oke, guys. Jadi kira-kira seputar fakta terus seputar apa aja yang dimainkan di lagu itu, di lagu Wanitaku sama Rio udah jelas semua ya. Kayaknya nggak cukup sih sebenarnya. Cuman karena waktu yang memisahkan kita. Yes. Thank you banget buat Rio. Sama-sama, sukses terus Bal buat Drum and Drum. Sukses juga buat 100.000 subscribernya Rio. 105.000 ya? Oh, 105.000. Beda 5.000 orang penuh loh itu kalau di lapangan. Iya. Gor penuh tuh. Penuh, ada yang pingsan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Habis ini kalian pengen belajar lagu apa lagi? Silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa.